Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Keluarga Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Iparku Adalah Maut. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Naila Nur Fajriah. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentu saja tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Junaid pun menghentikan langkahnya. Ia tak bisa menentang ucapan orang tuanya. Namun tak bisa dipungkiri, suara jeritan wanita dalam telepon tadi sungguh membuat hatinya semakin gelisah. Sesaat kemudian, mereka mendengar kabar kematian yang diumumkan warga melalui speaker surau. Kabar itu sangat membuat Junaid begitu kaget. Bapak dan anak itu langsung bangkit dari duduknya. "Pak, bukannya itu temannya Bang Jamal?" seru Junaid. "Iya, Le, Bapak juga tahu. Pagi tadi juga temannya Jamal ada yang meninggal. Dan malam ini temannya ada yang meninggal lagi. Ada apa ini sebenarnya?" Bapaknya sampai menggelengkan kepala. Mengapa orang yang dipanggil oleh Yang Kuasa merupakan teman dari Jamal semua? "Pak, apa jangan-jangan Bang Jamal ada sangkut pautnya dengan kematian mereka?" Junaid begitu khawatir. Setelah itu, mereka berdua pun langsung masuk ke dalam rumah untuk menginterogasi Jamal. Mereka melihat Jamal duduk termenung di meja makan. Di depannya sudah tersedia makanan, nasi dan lauk pauk. Namun sedikit pun Jamal tak berniat menyentuhnya. "Jamal?" Mendengar suara lantang dari bapaknya, sontak membuat Jamal terkejut. Seketika itu, langsung meraup ponsel Sumyatun yang ada di meja dan langsung memasukkannya ke dalam saku bajunya. "Kenapa kamu di sini? Ndak melayat memangnya?" tanya sang ayah. "Ya," sautnya singkat. Jamal pun kemudian berjalan, melangkah keluar rumah. "Jamal, tunggu." Bapaknya menghentikan langkahnya. "Kamu ndak ada sangkut pautnya kan dengan kematian teman-temanmu itu?" ujarnya, seketika membuat mata Jamal melotot. "Maksud Bapak apa?" sautnya dengan setengah berteriak. "Mereka berdua kan temanmu. Tiap hari kamu juga pergi dan main bersama mereka. Anehnya belum ada 2 hari, temanmu yang lain menyusul, meninggal." Papar bapaknya. Ia agak khawatir jikalau Jamal terlibat dalam hal kematian mereka. "Bapak pikir aku yang bunuh gitu?" jawabnya dengan ketus. "Bang, apa sih? Bapak itu cuma nanya." Junaid sangat tidak terima ketika Jamal membentak bapaknya. Jamal menyunggingkan bibir, kemudian berlalu pergi meninggalkan mereka berdua. 2 hari setelah kematian Agus, Jamal tak bisa hidup dengan tenang. Ia selalu dihantui oleh bayang-bayang sosok hantu Sumyatun yang ingin menuntut balas atas segala perbuatannya. Begitupun dengan Junaid. Lelaki itu hampir gila karena tak bisa menemukan keberadaan Sumyatun. Hanya tinggal satu teman Jamal, yaitu Rohmat. Entah dia masih hidup atau tidak, ia juga tak tahu pasti. Malam itu, Jamal memutuskan untuk mengunjunginya. Mungkin kabar berita kematian kedua temannya juga telah sampai ke telinga Rohmat. Ia ingin memastikan bahwa satu kawannya itu masih dalam keadaan baik-baik saja. Setelah abangnya pergi, Junaid berniat ingin menyelidikinya, karena dia merasa bahwa akhir-akhir ini sikap Jamal terlihat sangat aneh. Dan yang membuatnya penasaran telepon genggam yang dibawa Jamal selama ini. Ia mengaku bahwa gawai itu adalah milik almarhum Gojek. Seperti ada yang aneh dengan benda pipi itu. Dimanapun setiap ia bertemu dengan anggota keluarga yang lain, Jamal dengan cepat selalu menyembunyikannya dan memasukkan handphone itu ke dalam sakunya. Seperti ada sesuatu yang abangnya sembunyikan dari semuanya. Junaid masuk ke kamar abangnya secara diam-diam. Inilah waktu yang tepat untuk menyelidiki rahasia besar apa yang disembunyikannya. Sasaran utama Junaid adalah gawai itu. Ia berharap semoga kali ini abangnya lupa untuk membawa benda tersebut.
Dari kejauhan, Jamal melihat seorang pria bertato dengan kala itu mendorong motornya dari jarak 1 meteran. Tepat di depannya terdapat jalanan berel yang biasanya dilewati kereta api. Jalan itu nampak tak memiliki palang pintu. Itu seperti Romat. Mau kemana dia? Jamal mengira bahwa itu adalah temannya. Lelaki itu melirik kendaraan yang melintas di sampingnya. Loh bos, kok ada di sini? Dan ternyata benar. Orang itu memanglah temannya Jamal. Loh, mau kemana dia? Tanya Jamal. Romat pun menghentikan langkahnya, lalu menjegal motornya. Mau pergi? Balasnya singkat. Sorot matanya menandakan ketakutan. Ya kemana? Tanya Jamal lagi. Kini mereka terlibat berdampingan dengan kendaraannya masing-masing dan berhenti tepat di depan rel kereta api tanpa palang pintu. Pergi jauh pokoknya, serunya. Iya tahu, tapi kenapa? Jamal bertanya lagi. Memangnya bos belum tahu soal kabar kematian Kojek dan Agus? Rahmat balik bertanya. Iya tahu, balas Jamal. Keduanya kini menjadi terdiam. Apa bos diteror sama arwah perempuan itu? Tanyanya. Jamal menggeleng. Meskipun ia tahu bahwa arwah Sumiatun juga menerornya, namun ia tak menceritakan hal itu kepada Romat. Gue diteror bos. 2 hari gue gak tidur. Gue juga takut mati konyol kayak mereka. Gue gak mau bos. Gue gak siap kalau harus mati sekarang, paparnya. Setelah berucap demikian, Rohmat kembali melanjutkan mendorong motornya sampai ia menemukan orang yang berjualan bensin. Sialnya, dari arah kiri ada sebuah kereta yang melintas dengan kecepatan tinggi. Kereta itu dengan cepat menyambar tubuh sekaligus motor Rohmat, hingga tubuh Rohmat terlindas dan hancur menjadi beberapa bagian. Para warga langsung beramburan ke sana. Jamal menganga melihat kejadian di depannya. Tubuhnya langsung ambruk dan lemas. Romat! Ia berteriak sekencang mungkin. Sekarang giliranmu. Suara wanita misterius itu terdengar kembali, sama seperti kematian para temannya sebelumnya. Sontak Jamal langsung mengegas motornya dan meninggalkan tempat itu. Ia sudah tak peduli lagi terhadap jasad temannya yang telah hancur itu. Ia melihat jam berpegangan tangannya. Waktu menunjukkan pukul 9 lebih. Tanpa sadar, saat setelah memeriksa waktu di pergelangan tangannya, matanya tak melihat bahwa ada sebuah ekskavator yang berjalan ke arahnya. Dan brak! 2 kendaraan itu langsung bertabrakan. Tubuh Jamal terpental hingga menyebabkan luka di area keningnya. Di saat itu juga, Junet berikut orang tuanya dan orang tua Sumiatun langsung datang ke sana. Ia lalu menyalakan sebuah rekaman di ponsel yang selama ini Jamal sembunyikan dari mereka. Dan rupanya ponsel tersebut adalah milik ponsel Sumiatun. Sembari menangis senggukan, Junet memutar rekaman itu tepat di hadapan Jamal. Ia lalu menaikkan volumenya. Terdengar jelas bahwa suara jeritan itu ialah suara dari Sumiatun. Di mana di situ, calon istrinya itu tengah bertengkar hebat dengan Jamal. Sampai akhirnya, di mana di detik terakhir, ada satu suara Sumiatun yang sangat memilukan ketika didengar. Sumiatun terdengar merintih kesakitan, namun tak ada siapapun di sana yang mau menolongnya. Yang ada hanyalah suara desahan beberapa pria, di mana salah satu pelaku itu merupakan abangnya sendiri. Setelah itu, Junet menghentikan rekaman dari suara tersebut. Begitupun mereka, orang tuanya dan orang tua Sumiatun. Hati merasa sangat teriris mendengar suara serak para putrinya yang menahan sakit dalam rekaman itu. Apa ini bang? Junet langsung mencengkram kerah baju abangnya. Tunggu, aku bisa jelaskan semuanya, ujar Jamal yang saat itu terlihat ketakutan setelah semua tindakan kejinya terbongkar. Ia tak mengira bahwa saat peristiwa itu Sumiatun telah merekam semua percakapan mereka. Bodohnya, walaupun teleponnya ada bersamanya, ia tak pernah mengecek semua isi dari ponsel tersebut.
Junet yang sangat murka langsung mengantamkan beberapa pukulan kepada Jamal. Apa yang kau lakukan pada calon istriku, Bang? Cepat, katakan semuanya. Tanpa ampun, Junet terus memukuli abangnya sampai Jamal benar-benar mengakui semua perbuatannya. Cukup, hentikan. Jamal merintih kesakitan. Ia memegangi perutnya yang berulang kali dipukuli oleh adiknya itu. Beberapa mukanya juga sudah memar, tak berbentuk. Aku mengaku, aku dan beberapa kawanku telah memperkosa calon istrimu secara bergilir. Mendengar pengakuan Jamal, Junet pun semakin murka. Katakan semuanya, Bang. Ia masih tak percaya jika Jamal dan para teman berandalnya hanya memperkosanya saja. Jamal menunduk. Setelah itu, ku tancapkan sebuah linggis di kemaluannya. Aku seret tubuhnya dan kulindas dengan esfakator sampai tempurung kepalanya hancur. Ampuni aku. Tolong maafkan aku. Jamal langsung bersujud di kaki Junet. Mendengar pengakuan yang lebih mengejutkan lagi, mereka semua yang ada di sana sudah tak bisa lagi membendung air matanya. Terlebih lagi ibu dari Sumiatun. Setelah mengetahui putrinya itu dibunuh secara tragis, wanita parubaya itu langsung menangis histeris. Kemudian tubuhnya ambruk dan tak sadarkan diri. Junet berusaha menguatkan hatinya untuk menerima kenyataan. Walaupun tak bisa dipungkiri, air matanya terus saja menetes. Ia lalu membangunkan Jamal. Katakan, kau buang kemana jasadnya? Junet seolah jijik dan tak mau memandang wajah abangnya sendiri. Kelakuan biadabnya tak bisa diterimanya. Jemari Jamal menunjuk ke arah bangunan kosong tak berpenghuni yang tak jauh dari tempat itu. Jasadnya ada di belakang halaman rumah itu, ucapnya. Sebelum mereka melangkahkan kakinya ke sana, tiba-tiba deru mesin esfakator yang menabrak Jamal tadi berbunyi sendiri. Tanpa ada yang mengemudikan, esfakator itu berjalan sendiri ke arah Jamal. Namun lain halnya dengan Jamal. Ia melihat kendaraan itu tengah dikemudikan oleh sosok hantu Sumiatun. Jamal langsung berlari menghindar. Jangan bunuh aku, ucapnya sembari terus berlari. Kecepatan berlarinya tak bisa mengalahkan kencangnya laju esfakator itu. Dengan sekejap, tubuh Jamal pun langsung tertindas. Abang. Junet dan orang tuanya langsung berteriak sekencang mungkin. Mereka langsung menghampiri Jamal yang sudah sekarat. Sesaat kemudian, beberapa polisi pun datang ke tempat itu. Untuk yang terakhir kalinya, Ru Sumiatun datang menemui mereka semua. Mereka yang ada di sana tercengang. Begitupun Junet. Arwahnya nampak sangat sedih ketika hendak meninggalkan dunia ini setelah urusannya dan balas dendamnya itu selesai. Sumiatun melambaikan tangan ke arah mereka sebagai salam perpisahan terakhir. Kemudian sosok itu menghilang, dijemput oleh cahaya putih menuju ke langit. Junet langsung jatuh dan ambruk menyaksikan semuanya. Sedangkan bapak dari Junet mengarahkan para polisi itu ke arah rumah kosong tersebut. Yang dimana di sana ada jasad Sumiatun yang telah menunggu untuk kebumikan dengan layak. Kisah cinta Junet dan Sumiatun harus kandas sebelum sampai di pelaminan, dikarenakan kematian tragis yang menimpa calon istrinya, di mana pelaku pembunuh itu tak lain ialah kakak kandungnya sendiri. Dan begitulah akhir dari ceritanya. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmahnya. Saya Dayun pamit undur diri. Sampai jumpa kembali di cerita baru berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.